Minggu lalu saudara kita sudah diberkati dengan seri mengasihi, memuliakan Tuhan dengan tutur kata kita dengan ucapan. Sepanjang bulan ini saudara akan melihat betapa Tuhan ingin kita mengasihi Dia dengan total saudara. Tidak sepenggal-sepenggal, tidak sebagian-sebagian. Kalau Tuhan mau kita tidak suam-suam kuku. Panas enggak, dingin enggak, Tuhan tidak mau saudara. Tuhan maunya total. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan mau total, seluruh kehidupan kita dibawa kepada Dia. Minggu lalu tutur kata, hari ini bicara soal pentingnya mengasihi Tuhan dengan hati, saudara. Kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 15 ayat 7 sampai 9. Matius pasal 15 ayat 7 sampai 9. Matius pasal 15 ayat 7 sampai 9. Ini ucapan Tuhan Yesus yang menegur orang-orang Farisi di zaman itu, saudara, yang kelakuannya beda dengan hati. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk kita baca pelan-pelan saudara hayati. 1, 2, 3. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, penekanannya di ayat 8. Bangsa ini, kata Tuhan, memuliakan aku dengan bibir, tapi hatinya jauh. Minggu lalu kita sudah dapat paket ini, saudara, memuliakan Tuhan dengan bibir. Tapi kata Tuhan, banyak orang bisa bibirnya manis, tapi hatinya jauh daripadaku. Bangsa ini loh, artinya banyak orang yang berkelakuan seperti ini di bangsa ini. Ini teguran Tuhan pada orang Farisi, saudara. Betapa mereka bisa memuliakan Tuhan. Kok bisa ya, saudara? Orang manis mulut dengan Tuhan tapi hatinya jauh. Bisa, saudara. Dan kenyataan membuktikan lewat teguran Tuhan Yesus ini. Artinya tidak cukup kita melakukan firman Tuhan yang kemarin, saudara, bahwa kita hanya memuliakan Tuhan dengan perkataan kita. Kalau saudara minggu lalu kita dengarkan beberapa poin, jangan gunakan mulut kita untuk mencaci maki orang lain. Saudara masih ingat khotbah minggu lalu? Jangan ngomong kasar orang lain, jangan jelekin orang lain, saudara. Lalu jangan katakan sesuatu yang mengurangi iman orang lain, tapi justru menambah iman orang lain. Tapi itu semuanya bagus di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan ngomong, kita pun harus periksa hati kita. Yesus mendorong saudara dan saya untuk terus ngecek hati, saudara. Di Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi jangan enteng-enteng, jaga hati. Hati kalau tidak dijaga bisa melenceng. Bahkan Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dengan kesungguhan, karena di mana hatimu berada, di situ hatimu berada. Periksa hati, saudara, karena kita kenyataannya bisa melakukan sesuatu yang baik, tapi tidak disertai dengan hati yang baik. Saudara setuju kalimat ini? Kita harus periksa hati karena kita bisa melakukan sesuatu yang baik, indah, nampak mulia, mengesankan orang, tapi kalau diceritakan tentang hatinya tidak baik. Saudara bisa hari-hari ini, saudara mungkin diberkati, lalu saudara memberi persembahan. Belum tentu saudara bisa memberi persembahan untuk Tuhan dengan cinta kepada Dia. Bisa jadi saudara masih memberi persembahan, kolekte, perpuluhan, persembahan syukur, apapun itu. Tapi hanya karena sebuah keharusan. Orang Kristen harus kasih namanya persembahan. Memberi persembahan supaya tidak ada rasa kegelisahan di hati. Ada orang saudara kalau belum kasih Tuhan hatinya gelisah. Ada orang memberi persembahan, yang ini yang bahaya saudara. Ingin mengesankan orang lain. Kalau ngomong lebih jauh ingin pamer saudara. Puji Tuhan di gereja kita mungkin tidak lagi nampak siapa kasih berapa di persembahan. Zaman dulu kita lakukan itu saudara. Di gereja lain masih lakukan. Itu hanya untuk memastikan bahwa persembahannya nyampe, ada. Tapi ada beberapa orang memanfaatkan kesempatan itu. Dia kelihatannya melakukan sesuatu yang mengasihi Tuhan. Tapi dia tahu hatinya tidak benar. Ada kesombongan di situ, ada ingin pamer. Ya saudara ya? Ada ingin mengesankan orang lain. Yang di luar Tuhan bilang bagus, tapi di dalam engkau harus pastikan bagus juga. Jangan sampai seperti orang Farisi ahli Taurat, memuliakan Tuhan dengan bibir, dengan pemberianmu, tapi hatimu jauh daripada Tuhan.
Kita butuh periksa hati, saudara. Karena kalau kalimat Tuhan tadi, di depan dan di belakang beda, itu bicara soal kemunafikan. Kita bisa bersikap munafik di depan manusia, bisa saudara. Tapi kita akan selalu gagal acting di hadapan Tuhan yang tahu seperti apa hati kita. Betul saudara? Betul? Kita bisa acting depan orang. Dengan tutur kata, dengan sikap, dengan wajah, dengan apa yang saudara posting. Wih, kelihatannya rohanian. Tapi dia tidak tahu hati kita yang melakukan itu seperti apa. Sedihnya adalah kita nggak bisa acting di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hatimu seperti apa hari ini. Tuhan bukan hanya melihat di depan, Dia tahu relung hatimu yang terdalam. Saudara, ada ayat yang indah yang menunjukkan betapa jelas Tuhan sangat concern, peduli dengan namanya hati. Ada satu kisah waktu Dia memilih raja pengganti Saul, saudara. Jadi satu waktu Tuhan kecewa dengan Saul karena banyak kali tidak taat. Saul ini sudah dikatakan, jadi Saul itu adalah raja pertama orang Israel. Selama ini Israel tidak punya raja, mereka menolak Tuhan secara halus, mereka minta manusia saja yang pimpin kami pengen kelihatan. Oke, Tuhan bilang. Tuhan sebenarnya tidak mau, tapi Tuhan izinkan akhirnya, karena mereka memaksa. Lalu dari sekian banyak orang, singkat cerita terpilihlah Saul. Saudara, Saul ini orang yang sangat ganteng. Bisa dikatakan perawakannya bagus, tinggi, melebihi orang-orang di lingkungannya. Perawakannya bagus, bahkan dari sukunya, suku Benyamin, dia yang paling menawan lah saudara. Tapi hatinya tidak taat total kepada Tuhan. Tuhan bilang, kalahkan bangsa ini, tumpas habis, dia sisakan saudara. Alasannya mau untuk bantu Tuhan, Tuhan bilang gak usah, taat total. Berapa kali Saul tidak taat? Tuhan sedih, lalu Tuhan bilang harus ada pengganti dia. Lalu dicarilah pengganti sampai ke rumah Isai, seorang bapak. Dicari-cari, lalu Samuel, nabi yang harus memutuskan siapa pengganti ini, terpukau dengan banyak anak Isai yang tinggi-tinggi, yang rupawan, saudara. Bayangan kita mungkin laki-laki yang atletis, yang menawan itu. Tapi Tuhan bilang kalimatnya begini. Kita buka saudara 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Ini ucapan Tuhan memperingatkan Samuel, sekaligus memperingatkan kita. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. 1 Samuel, perjanjian lama saudara ya, jangan lupa. 1 Samuel 16 ayat 7. 1, 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, bisa ketipu saudara dengan apa yang di depan. Tapi Tuhan melihat hati. Saudara, bagi manusia segala kehebatan kita ini bisa memukau. Tapi tanpa hati yang benar, kehebatan kita tidak menarik. Waktu Isai memajukan anaknya sampai kepada Eliab tadi satu ayat sebelumnya, Samuel pun saudara bayangkan, Samuel ini nabi saudara yang dekat sama Tuhan. Samuel pun terpukau saudara. Di ayat sebelumnya saudara baca dikatakan, sungguh inilah orang yang diurapi Tuhan. Samuel pun bisa terkecoh. Tapi Tuhan bilang, Samuel bukan. Kau jangan tertipu dengan perawakannya, karena aku melihat hati. Lalu dipanggil lah saudara, Isai masih ada lagi anak yang lain. Masih ada satu. Saudara tidak dibawa untuk dipamerkan oleh Isai pun menunjukkan bahwa ada satu anak lagi tapi gak masuk hitungan. Tapi Samuel berkata, Isai, keluarkan semua anakmu. Masih ada sisa panggil. Dipanggillah Daud. Alkitab mengatakan dia masih kemerah-merahan muda saudara. Tidak semenarik kakak-kakaknya. Tapi Tuhan bilang, urapilah dia Samuel. Inilah Daud yang hatinya benar. Yang menarik bagiku. Yang akan kubuat hebat nanti. Saudara, kehebatan kita kalau tidak disertai dengan hati yang benar, itu nol di hadapan Tuhan.
Saudara kaya, saudara ganteng, popularitasmu hebat, posisi di jenjang karirmu tinggi, tapi waktu engkau tidak punya hati yang benar, hati yang dekat dengan Tuhan, hati yang memuliakan Dia, semua itu jadi tidak dipedulikan oleh Tuhan. Kita tidak pernah lagi baca cerita tentang kakak-kakaknya Daud kan? Eliab segala macam, tidak lagi pernah baca ceritanya. Tapi sepanjang Samuel, pasal-pasal berikutnya, Samuel masih ketemu Daud. Masih banyak pembahasan tentang Daud. Daud sampai matinya pun masih dibahas. Mengapa? Saudara? Hatinya benar di depan Tuhan. Hari ini, kalau saudara punya banyak hal yang bisa saudara banggakan, yang di rumah juga, kau harus memeriksa apakah kau menyertainya dengan hati yang benar. Manusia bisa tepuk tangan untuk engkau. Manusia bisa kasih jempol, diposting kasih jempol, wow keren, kau hebat, kagum dengan engkau. Tapi waktu kau secara pribadi tahu, kau sudah menyelubungin hati tidak benar di hadapan Tuhan, itu nol di hadapan Dia. Saudara, waktu kita bawa hati yang benar, bukan berarti saudara tidak pernah bisa buat salah, atau saudara tidak punya kekurangan. Daud pun dikatakan Tuhan, pilihlah dia. Artinya Tuhan sudah melihat ini hatinya benar. Waktu Daud sudah dipilih, jadi sepanjang karirnya menjadi raja, dia pun ada kegagalan, saudara. Betul? Dia ada kesalahan. Dia mengambil istri orang, berzina, tidak cukup begitu, dia bunuh suami orang dengan cara-cara yang licik. Tercelah, saudara. Tapi Tuhan kasih dia kesempatan. Bagusnya Daud waktu dia buat salah, dia ngaku. Nah saudara, kalau buat salah, kita tuh jangan suka berkelit. Contohinlah Daud. Waktu Daud buat salah, sudah ketangkep basah, ditegur keras oleh nabi yang diutus Tuhan. Dia ada banyak alasan lagi, saudara. Dia bilang, aku berdosa, ampuni aku. Lalu benar, Tuhan kasih pengampunan. Enak saudara ya, kalau saya buat salah, berani ngaku, masalah cepat selesai. Susah itu ketemu orang kalau sudah salah tidak mau ngaku, saudara. Kelat-kelit sana sini, lama urusannya. Tapi Daud dia mengaku salah. Tapi dia kembali kepada Tuhan. Dia punya problem dengan anak-anak dan keluarganya. Anak-anaknya ada yang memberontak, bahkan dia harus melarikan diri dari anaknya sendiri. Tapi sepanjang kehidupannya, Tuhan tetap menyebut Daud orang yang berkenan di hatiku. Mengapa? Karena Daud punya hati yang memang tidak sempurna. Tapi hati itu mengasihi Tuhan. Saudara, di balik segala tindakan kita perlu doakan supaya Tuhan jaga hati kita tetap benar dan tulus. Kita perlu doakan hati kita, saudara. Waktu saudara memberi persembahan untuk Tuhan, saudara doa dulu di rumah. Tuhan, saya mau transfer ini persembahan. Aku berikan dengan hati yang mengasihi-Mu. Tuhan, waktu aku melayani di depan ini, jaga aku. Jangan sampai aku sombong, pamer. Jangan sampai aku mengambil kemuliaan tapi untuk Engkau. Waktu aku berhubungan dengan kekasihku, dengan pasanganku, jaga hatiku. Hatiku memuliakan Engkau. Karena jangan salah, saudara. Saudara sudah Kristen lama pun, kau sudah dibaptis, terkenal rohanimu, nobody know. Tidak ada yang tahu hatimu. Tapi yang paling tahu hatimu adalah Engkau dan Tuhan. Karena itu kita perlu terus jaga hati kita. Waktu saudara punya doa malam dengan keluarga, doakan juga hati pasanganmu. Saudara jangan doakan hanya untuk keuangan dia, rezeki lancar. Kan kalau di care kan suka ada sharing-sharing doa di beberapa care. Doakan ya supaya pekerjaan suamiku lancar, sehat. Selalu doa ini saudara yang umum saya dapetin. Lancar, ekonomi dan sehat. Nah, saudara secara pribadi juga harus doakan hati suamimu. Apakah mau suamimu lancar usaha, sehat, tapi hatinya beralih ke wanita lain, Ibu Hakim? Tidak mau. Sudah mulai senggol suaminya, saudara. Apakah mau istrimu di rumah, kelihatan yang ngurus anak, ibu rumah tangga yang luar biasa, pinter ngelola keuangan, sehatnya bukan main, badan subur, sehat, tapi hatinya mulai terus beropak dengan opa-opa Korea? Bagaimana, Ferry? Tidak. Maukah engkau sebagai mertua, menantumu rajin kasih transferan? Mama mau jalan ke Bali,
Mama mau ke Singapura, ditransfer terus. Nggak usah, nggak usah. Itu mertua biasanya bohong ngomong gitu, saudara. Nggak usah. Tapi sebenarnya mau dan senang. Tapi ternyata menantumu jelek-jelekin kau di belakang, engkau mau? Ai, mamanya Cerni bagaimana, mau Ai? Tidak mau. Ibu Sarah mau punya menantu begitu? Tapi duitnya lancar nih Ibu Sarah, nggak pernah absen. Bulan-bulan lalu dia bilang gini, uangnya kita ambil Muse, lalu kita putuskan hubungan dengan dia. Kita pun manusia saudara, nggak mau ada pemberian, tidak ada hati yang benar. Yang menggugah menyentuh hati kita, apalagi Tuhan. Kalau pemberian itu mungkin biasa, doa-doa kalau pemberian itu luar biasa, tapi juga disertai dengan hati yang luar biasa, dengan cinta, dengan totalitas, komitmen yang terbaik. Nah, hati ini harus dijaga saudara. Saya dapatin begini, banyak orang start well but not finishing well. Banyak orang memulai dengan baik tapi tidak berakhir dengan baik. Saudara, boleh cerita tentang realita kehidupan para hamba Tuhan. Beberapa waktu ini, saya dan Musa Unlock, kami banyak sharing, sedih lalu terus berdoa untuk menjaga hati kami. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh, saudara. Ya, hamba Tuhan juga manusia. Jatuh di penggelapan uang, ada ini baru-baru ini gereja besar di Korea, ada yang jatuh dalam hal pelecehan di Australia. Hamba-hamba Tuhan yang starting well, memulai dengan baik, tapi sekarang kasusnya masih terus bergulir dan bisa mempengaruhi apakah dia akan finishing well, selesai dengan baik. Kita anak Tuhan saudara, mulai itu penting, tapi kita terus jaga hati kita, jangan sampai melenceng. Anak Tuhan yang berhasil, dia bisa setia sampai akhir. Amin. Setia menang sampai akhir, nafas terakhir berhembus, itu baru finishing well. Kami hamba Tuhan berdua doa, Musa Unlock bilang kau harus jaga hatimu Ming. Iya. Kau juga jaga hatimu Musa Unlock. Iya. Mengapa? Hamba Tuhan manusia. Iblis selalu gencar serang kita. Tidak berarti sudah 20 tahun sudah Kristen, iblis nganggur. Enggak. Dia selalu serang kepala dulu saudara. Kalau kepala kena, badan ekor nanti akan kena juga. Akan goyang. Saudara yang pemimpin keluarga, saudara pemimpin perusahaan, saudara tahu pemimpin diincar dulu. Iblis selalu mengincar kesatuan, dia pecahkan dulu, dia cari celah untuk jatuhkan. Di mana hamba Tuhan ini lemahnya cewek, dia ngatur saudara, supaya jatuhnya di cewek. Dia lemahnya di mana? Nggak bisa jaga hati dengan duit nih, dia atur. Dia ada masalah di mana nih? Oh, dia ada masalah di pornografi. Ada saudara. Dikirim saudara oleh iblis dengan cara-cara demikian, hancur habislah. Sayang saudara. Padahal mungkin puluhan tahun sebelumnya hamba Tuhan itu bilang, Tuhan kuserahkan hidupku kepadamu. Menjadi hamba, hatiku kuberikan untukmu. Tapi kalau tidak dijaga, hati ini bisa melenceng saudara. Hati ini bisa kotor. Hati ini bisa licik. Bisa bermuka dua di hadapan Tuhan. Kalau kita mendapati hati kita demikian, bereskanlah secara pribadi di hadapan Tuhan. Saudara, jangan dilakukan ini karena ada pasanganmu yang dorong engkau. Jangan karena ada seorang pendeta yang terus menegur engkau. Tapi kalau engkau mendapati benar Tuhan hatiku berdosa. Aku sering sekali pakai topeng depan orang. Aku tidak tulus di hadapanmu. Kau paling tahu Tuhan betapa banyak sandiwara yang kumainkan. Saudara, bereskan itu secara pribadi. Katakan Tuhan Yesus ampuni aku. Ini pertobatanku. Kemarin itu adalah yang terakhir. Tidak lagi Tuhan. Aku kali ini akan jaga hatiku. Kemurnian hatiku untuk engkau. Lebih baik aku dosa kasih persembahan daripada aku kasih persembahan melayani tapi hatiku tidak benar. Sebelum aku memberi sesuatu, sebelum aku melakukan yang terbaik di kantor kah, tempat kuliahku, ku jaga hatiku. Nah saudara, pemberesan pribadi inilah yang Daud tunjukkan di hadapan Tuhan. Dia bereskan itu secara pribadi. Ampuni hatiku Tuhan. Mengapa? Karena dari hatiku lah. Saudara kalau baca tadi yang ayat tadi, hati itu sumber. Saudara. Dari hati inilah timbul pikiran jahat. Dari hati inilah timbul perzinahan. Dari hati inilah timbul pembunuhan. Dari hati, saudara. Waktu Daud bereskan hatinya, dia tahu ini akan membereskan seluruh kehidupannya. Hati itu sumber. Mari Bapak Ibu Saudara, dari hari ini dan seterusnya, kalau engkau mendapati hatimu tidak benar, jadikan ini momen panggilan Tuhan untuk bertobat.
bersihkan hati di hadapan Tuhan. Setiap waktu. Saudara, keselamatan Tuhan Yesus itu sekali seumur hidup pengorbanannya. Tapi pertobatan kita bukan sekali seumur hidup, seumur hidup. Hari ini bertobat, aduh besok gagal lagi, hatiku melenceng, tidak benar, munafik nih, aku nih pengen ini untuk kesombongan. Bertobat saudara, perbaikin terus. Perbaikin. Kita terus bertobat, menjaga hati kita. Semakin hari semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Amin. Semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Mari kita lakukan firman Tuhan ini. Minggu lalu perkataan, minggu ini hati. Sehingga firman awal yang kita baca, mudah-mudahan bunyinya begini. Bangsa ini, komunitas ini, pasangan ini, keluarga ini memuliakan aku dengan bibirnya. Hatinya pun dekat padaku. Amin. Bukan hatinya jauh daripada aku. Dia memuliakan aku dengan bibir perkataannya, dengan pemberiannya. Hatinya pun melekat padaku, kata Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, kita tahu kehendaknya yang terbaik. Kita tahu rencananya yang terbaik. Dan kita tahu berkat terbaiknya pasti akan diberikannya untuk kita. Mari kita berdoa. Di waktu ini sejenak, saudara mungkin jarang melakukan ini karena banyak ritme kesibukan dari satu hal ke hal lain yang membuat saudara tidak punya momen kesempatan untuk memeriksa hati saudara. Atau saudara jarang punya keberanian, kejujuran untuk mengoreksi, untuk membuka lembaran terdalam dari hati saudara di hadapan Tuhan. Tapi mari saudara buka hati di hadapan Tuhan Yesus. Saudara yang paling kenal siapakah dirimu, siapakah hatimu. Katakan, Tuhan, selidikilah aku, ujilah hatiku. Ampuni kalau banyak hal yang tidak benar dalam hatiku. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk teladan yang memang tidak sempurna, yaitu Daud, yang telah mencontohkan pentingnya menjaga hati di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk teladan terbaik, yaitu melalui pribadi Kristus Yesus sendiri, yang terus menjaga hati dalam sepanjang kehidupannya, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini kami sering mengesankan orang dengan hati yang tidak benar. Tapi kami sebenarnya sedang menipu diri kami sendiri, karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam. Hari ini kami mohon pengampunan-Mu, jikalau benar hati kami melenceng. Dan bila kami berkomitmen, Tuhan bantu kami dengan pertolongan Roh Kudus. Apapun yang kami lakukan dengan hati yang tulus, hati yang mengasihi Engkau. Tuhan, jagalah hati kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami ingin melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.